kita siapkan untuk 700 unit bedah rumah di RPJMD, kita udah lebih dari target. Memasuki masa transisi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak kepada permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrim, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang terus berupaya mensejahterakan masyarakat dengan melakukan bedah rumah layak huni sebanyak 700 unit di tahun 2023. Dan diresmikan oleh Wali Kota Tangerang Haji Arif R. Wismansyah dengan ditandai peletakan batu pertama. Yang sebelumnya, terhitung sejak tahun 2014 pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan terus meningkatkan bedah rumah tidak layak huni, di mana sejak 2014 lalu sebanyak kurang lebih 57 unit. Dan seiring berjalannya waktu, kini terhitung tahun 2022 sebanyak kurang lebih 7.482 unit. Dengan pencapaian tersebut, Dinas Perkintan Kota Tangerang meraih penghargaan dari Tangerang 1 Data 1 Peta, kategori Jaringan Informasi Geospasial Terbaik tahun 2023 dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-30. Dan tahun ini sebanyak 700 unit, ditambah lagi 1.000 unit dari Kementerian PUPR dengan jumlah keseluruhan sebanyak 9.182 unit. Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Perkintan Kota Tangerang Sugiharto Ahmad Bagja saat ditemui media di ruang kerjanya, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dari tahun ke tahun, sejak tahun 2014 yang lalu, semula hanya kurang lebih sekitar 57 unit saja yang dilakukan bedah rumah, sampai dengan saat sekarang ternyata malah semakin bertambah. Tahun 2023 ini malah kita siapkan untuk 700 unit bedah rumah yang sudah didata dan diverifikasi oleh teman-teman berdasarkan laporan yang terinformasi, baik melalui Musrenbang, baik melalui kelurahan, kecamatan, RT, RW, dan bahkan mungkin salah satunya juga karena masuk di dalam Bukit Dewan. Akan mengacu kepada capaian indikator kinerja di RPJMD, kita udah lebih dari target. Akhirnya udah tercapai, karena pada saat itu diproyeksi terkait identifikasi indikator yang memang dicapai itu hanya sekitar kurang lebih sekitar 4.800 sekian lah kalau nggak salah. Tapi sekarang ini sudah mencapai 7.483 tahun 2022. Ditambah 700 sekarang, berarti hampir 8.000 lebih. Apalagi kemarin kita tahun 2022 ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian PUPR karena salah satu kota yang melakukan penyelesaian urusan PBG yang berkaitan dengan sistem informasi bangunan gedung itu terbanyak se-Indonesia, dan kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian PU mendapatkan bantuan Rutilahu tapi melalui mekanisme BSPS 1.000 unit di dalamnya. Jadi sehingga kalau misalkan BSPS-nya dari Kementerian PU itu Rutilahu 1.000, sekarang 8.100 sekian, sudah hampir 9.000. Jadi kalau kita mengacu kepada basic data itu, kita berasal dari SIDATA. SIDATA ini adanya di Kominfo, yang masih ada sih kurang lebih sekitar 400 atau 517 lah. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan di tahun 2024. Lebih lanjut dirinya menambahkan, untuk barometer rumah yang layak dibedah diprioritaskan dari kondisi atap, lantai dan dinding, serta sesuai ketentuan Permensos, Permen PU, Perwal dan juga Perda. Jadi sesuai dengan ketentuan, baik itu ketentuan Permensos, kemudian ada Permen PU, dan kita juga adanya Perwal dan Perda berkaitan dengan rumah tidak layak huni. Secara substansi detail yang jelas, yang harus sangat substansi itu adalah alas hak. Jadi terkadang alas hak itu baik sertifikat, baik girik, itu merupakan sebuah urgensi bahwa kondisi rumah itu bisa dilakukan untuk dilakukan bedah rumah melalui skema Rutilahu. Dan secara teknis memang kita berorientasi karena berbarometer kepada ketentuan peraturan perundangan yang di atasnya, tetap kita memprioritaskan atap, dinding, dan lantai. Kalau kita istilahkan Aladin lah, atap, lantai, dinding gitu. Itu kebutuhan yang memang menjadi sebuah bentuk prioritas yang akan dilakukan dalam orientasi untuk perlakuan bedah rumah. Meningkatnya rumah yang tidak layak huni di Kota Tangerang, menurut orang nomor 1 di Dinas Perkintan menuturkan, hal tersebut dikarenakan akibat dari masa transisi kasus COVID-19 yang berdampak banyaknya masyarakat yang berfokus dengan makanan dan mengabaikan kondisi tempat tinggal. Mengacu kepada kondisi yang ada di Kota Tangerang ini sebagai kota metropolitan, kita tidak mengetahui kondisi pada saat terjadinya masa COVID adanya transisi. Banyak masyarakat yang memang ternyata di situ di PHK,
akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan yang secara kontinu, mendapatkan pendapatan secara rutin dan sebagainya. Bagaimana mungkin dari situ akan tumbuh, kenapa terus bertambah ini, nampaknya mungkin ternyata masih ada kumuh baru atau mungkin masyarakat miskin baru akibat dari adanya dampak transisi di pandemi COVID yang lalu, sehingga mereka lebih memprioritaskan ya mungkin hanya untuk makan saja dibandingkan pada saat kondisi rumah itu kan sebetulnya begitu terjadi pembiaran, ada bocor, ada lubang sehingga kena hujan, terbiarkan rapuh, akhirnya itu yang menimbulkan dampak pada saat terjadinya kondisi rumah itu menjadi tidak layak, sehingga inilah yang memang terjadi di Kota Tangerang. Namun kami dari pemerintah melakukan intervensi adalah bagaimana caranya sejalan dengan untuk melakukan optimalisasi kepada masyarakat, karena kita itu menjadi sebuah kewajiban yang harus kita intervensi, mensejahterakan masyarakat agar itu lebih layak huni. Bukan hanya itu saja, akibat dari masa transisi pasca pandemi COVID-19, selain berdampak stunting, hal tersebut juga mengakibatkan kemiskinan ekstrim. Dan sebagai OPD yang terintegrasi untuk melakukan penyelesaian permasalahan stunting dan juga kemiskinan ekstrim tersebut, dengan melakukan penataan rumah yang layak huni, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Sejalan dengan adanya program Presiden Republik Indonesia, ada kemiskinan ekstrim berkorelasi dengan stunting, karena Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan ini masuk di dalam salah satu OPD yang terintegrasi untuk melakukan penyelesaian urusan stunting. Ada PU, walaupun di sektornya ada Dinas Kesehatan sama DP3P 2KB. Kemudian ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bagian intervensi, kita supporting kepada perlakuan dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim. Bagaimana kita masuk, kita melakukan penataan dalam kondisi rumahnya yang dibedah, kemudian nanti Dinas Pendidikan, aspek pendidikannya, Dinas Kesehatan dari sisi kesehatannya, jadi kita menjadi satu formulasi yang terintegrasi, sehingga apa yang menjadi instruksi Presiden, kebijakan Presiden Republik Indonesia saat ini bisa kita kejawantahkan bersama-sama dengan OPD-OPD, dan terutama ini adalah atas nama pemerintah Kota Tangerang. Kita sering melakukan rapat-rapat koordinasi, tersinkronisasi, dan bahkan Pak Wali langsung yang memimpin untuk perlakuan dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrim dan stunting. Dan dirinya berharap kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah, untuk merawat rumah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan semoga dengan rumah yang sudah layak huni, pemilik rumah dapat berkonsentrasi lagi dalam bekerja. Ya, berharap dengan adanya kondisi intervensi program pemerintah berkaitan dengan rumah tidak layak huni, ya alhamdulillah masyarakat bisa menikmati kondisi apa yang sudah dirasakan lah, walaupun kemarin baru launching, tapi nanti ke depan dan sebelum-sebelumnya sudah merasakan intervensi dari pemerintah. Berharap kami kepada masyarakat yang memang sudah mendapatkan bantuan, tolong dirawat sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, sehingga ini menjadi kondisi yang lebih layak nanti untuk bisa ditempati. Dan alhamdulillah kalau misalkan memang rumahnya sudah layak, mereka akan lebih nyaman untuk bisa tinggal dan konsentrasi untuk bekerjanya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.